saat seseorang di dalam diri mereka terdapat kodam, namun orang tersebut kesulitan untuk berbicara, untuk melihat, atau bahkan untuk mengenal sosok kodam yang ada di dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Seringkali saya menjumpai seseorang dan saya melihat dalam diri orang tersebut terdapat sosok kodam. Namun teman-teman, orang ini justru sangat sulit untuk melihat, untuk berbicara, atau bahkan hanya sekedar untuk mengetahui latar belakang dari kodam itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, memang sejatinya banyak sekali faktor yang bisa membuat seseorang sangat sulit untuk berinteraksi dengan kodam yang ada di dalam diri mereka. Dari belum menyatunya energi kodam, dari kodam itu sendiri yang memang belum mengizinkan, atau mungkin dari dalam diri kita sendiri yang belum siap, dinilai belum siap oleh sosok kodam untuk berinteraksi dengan mereka. Namun teman-teman, dari banyaknya faktor tersebut, ada salah satu faktor yang membuat seseorang sangat sulit untuk berinteraksi dengan sosok kodam. Namun, orang-orang jarang menyadari penyebabnya. Ya, faktor tersebut adalah faktor dari tugas yang dimiliki oleh sosok kodam tersebut. Yang kita tahu, ketika seseorang mempunyai sosok kodam, maka biasanya sosok kodam tersebut akan mendampingi orang yang mereka hampiri. Namun nyatanya teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sejatinya mempunyai sosok kodam. Namun kodam tersebut hanya mempunyai tugas sampai menjaga orang yang mereka hampiri. Hal inilah yang membuat orang-orang yang dihampiri oleh sosok kodam ini sangat sulit untuk berinteraksi dengan kodam tersebut. Memang dikarenakan sosok kodam ini tidak mendampingi diri mereka, karena sosok kodam ini hanya sampai pada titik menjaga orang tersebut. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tugas dari sosok kodam yang hanya sampai menjaga seseorang. Bagaimana orang tersebut bisa sangat sulit untuk berinteraksi dengan kodam tersebut. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila ternyata teman-teman mengalami hal-hal yang saya sebutkan dalam video ini, teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau jika seandainya teman-teman mempunyai pengalaman supranatural teman-teman sendiri dan teman-teman kesulitan mencari orang untuk diajak bercerita, teman-teman kesulitan untuk menanyakan tentang pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Mengapa? Karena di akun Instagram saya akan sering mengadakan sesi live, di mana pada live tersebut saya akan menjawab semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada saya. Bahkan dalam sesi live tersebut saya juga seringkali mengadakan video call, di mana jika saya diizinkan untuk melihat sosok gaib yang ada di sekitar diri teman-teman, saya akan menyampaikan apa yang telah saya lihat. Oleh karena itu teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, tidak usah berpikir panjang lagi. Teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, terkadang ada seseorang yang mempunyai sosok kodam di dalam diri mereka, namun orang ini sangat sulit untuk berinteraksi dengan kodam tersebut.
Selain dengan faktor-faktor yang telah saya sebutkan di awal video, salah satu faktor yang jarang disadari adalah faktor dari tugas kodam itu sendiri. Jika pada umumnya orang-orang yang dihampiri oleh sosok kodam, maka sosok kodam ini mempunyai tugas sampai mendampingi orang yang mereka hampiri. Lain cerita dengan orang-orang ini, teman-teman. Orang-orang ini mempunyai sosok kodam dalam diri mereka. Namun, tugas dari sosok kodam tersebut hanya sampai menjaga diri mereka. Hal inilah yang membuat orang-orang ini sangat sulit untuk berinteraksi dengan kodam yang menjaga diri mereka, karena memang kodam ini tidak mempunyai tugas untuk membimbing orang yang mereka hampiri. Nah, mungkin teman-teman kadang bingung, apa sih perbedaannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, biasanya teman-teman, ketika seseorang mempunyai kodam yang hanya bertugas untuk menjaga seseorang, sosok kodam ini biasanya didapat bukan dikarenakan garis keturunan, atau bukan didapat dikarenakan sosok kodam ini tertarik atau merasa ikatan jodoh dengan diri mereka, melainkan biasanya sosok kodam ini ditugaskan oleh orang lain dan untuk menjaga diri mereka. Apa yang dimaksud dengan ditugaskan? Biasanya orang-orang ini meminta kepada orang-orang yang telah mempunyai kemampuan supranatural terlebih dahulu untuk mempunyai penjaga gaib, sehingga sosok kodam yang datang merupakan sosok kodam yang memang telah diutus oleh orang lain untuk menjaga diri mereka, sehingga otomatis sosok kodam tersebut tidak akan pernah mendampingi orang ini. Dan pastinya orang ini juga akan sangat kesulitan untuk berinteraksi, mengenal lebih jauh kodam yang telah datang. Selain meminta, teman-teman, terkadang ada beberapa orang juga yang memaharkan benda-benda pusaka yang telah dihuni oleh makhluk alam gaib. Ya, pastinya ketika seseorang memaharkan, membeli, atau bahkan meminta benda-benda yang telah diisi atau telah dihuni oleh makhluk alam gaib, makhluk alam gaib ini akan menjaga orang tersebut dari energi-energi negatif yang ada di sekitar diri mereka. Tetapi makhluk alam gaib ini tidak akan sampai mendampingi orang tersebut. Pastinya hal ini jugalah yang membuat diri orang ini sangat sulit untuk berinteraksi, mengenal, bahkan untuk mengetahui latar belakang dari makhluk alam gaib yang menempati benda pusaka tersebut. Dan teman-teman, terkadang pun saya menjumpai ketika seseorang yang di dalam diri mereka terdapat sosok kodam leluhur, namun ternyata sosok kodam leluhur ini tidak mendampingi orang tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan sejatinya sosok kodam leluhur belum menemukan orang yang tepat untuk mewariskan semua kemampuan supranatural yang telah ada di dalam garis keturunan mereka. Sehingga dikarenakan sosok kodam leluhur belum menemukan orang yang pas, sosok kodam leluhur justru menjaga semua orang yang memiliki garis keturunannya. Dan ketika kodam leluhur ini menemukan orang yang pas, secara otomatis orang-orang yang tadinya telah ada sosok kodam leluhur akan hilang energinya, berpindah kepada orang yang telah ditunjuk oleh sosok kodam leluhur. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi mengenai sosok kodam yang hanya mempunyai tugas untuk melindungi seseorang, mungkin teman-teman akan mempunyai pertanyaan yang muncul di benak pikiran teman-teman. Apakah orang-orang ini ketika dihampiri oleh sosok kodam tersebut mempunyai atau diri mereka juga akan menguasai beberapa kemampuan supranatural yang dibawa oleh sosok kodam tersebut? Jawabannya adalah iya, teman-teman. Karena pastinya ketika seseorang dihampiri oleh sosok kodam, kemampuan supranatural yang ada dalam diri orang tersebut secara perlahan akan terbuka. Orang-orang ini akan mulai peka dengan berbagai macam kehadiran makhluk alam gaib di sekitar mereka, walaupun diri mereka sendiri tidak bisa melihat sosok kodam yang hadir menghampiri diri mereka. Bahkan tidak jarang orang-orang yang dihampiri oleh sosok kodam ini pun juga mampu untuk menerawang, untuk melihat energi-energi negatif yang sejatinya sangat jauh dari diri mereka. Namun teman-teman, yang sering saya temukan ketika seseorang dihampiri oleh sosok kodam yang hanya mempunyai tugas sampai menjaga, ketika sosok kodam ini pergi,
menemukan orang lain, atau ketika sosok kodam ini pergi ditugaskan untuk menjaga orang lain, kemampuan-kemampuan yang tadinya ada di dalam diri seseorang secara perlahan akan menghilang atau bahkan memudar. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketika seseorang merasa, dulu saya bisa merasakan kehadiran makhluk alam gaib, dulu saya bisa membaca karakter seseorang, dulu saya bisa menerang suatu tempat, dulu mungkin saya bisa menyembuhkan orang lain. Tetapi kenapa sekarang semua kemampuan tersebut, semua kepekaan tersebut seolah-olah luntur atau bahkan menghilang? Jawabannya adalah dikarenakan sejatinya sosok kodam yang hadir di dalam diri teman-teman adalah sosok kodam yang hanya mempunyai tugas untuk menjaga diri teman-teman tidak sampai membimbing diri teman-teman. Jika ternyata seandainya teman-teman yang menyaksikan video ini termasuk salah satu orang yang dihampiri oleh sosok kodam yang hanya mempunyai tugas untuk menjaga diri teman-teman, mungkin akan muncul pertanyaan lagi di benak pikiran teman-teman, apakah saya harus mengusir sosok kodam tersebut? Jawabannya adalah, jika sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman tidak memberikan dampak negatif untuk kehidupan teman-teman, jika sosok kodam ini tidak meminta sesaji-sesaji khusus saat diri mereka melindungi diri teman-teman dari energi-energi negatif, maka biarkan saja sosok kodam itu. Dan jika seandainya teman-teman risih dengan kepekaan-kepekaan supranatural yang muncul yang dibawa oleh sosok kodam ini, teman-teman cukup mengabaikan semua perasaan-perasaan, semua feeling-feeling, semua penglihatan-penglihatan yang muncul. Karena jika teman-teman mengabaikan hal tersebut, secara perlahan kepekaan ini akan hilang. Namun jika ada energi negatif yang datang dan sosok kodam penjaga ini masih ada, sosok kodam penjaga ini tetap akan menghalau berbagai energi negatif yang akan datang menghampiri diri teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga akan bertanya, jika seandainya saya adalah orang yang didampingi oleh sosok kodam yang hanya menjaga diri saya, apakah saya bisa menggali kemampuan supranatural yang sejatinya ada di dalam diri saya? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang dihampiri oleh sosok kodam, walaupun kodam tersebut mempunyai tugas hanya menjaga, tidak sampai mendampingi, orang-orang ini tetap bisa memperoleh kemampuan-kemampuan supranatural, kepekaan-kepekaan tentang hal gaib selama sosok kodam ini masih ada di dalam diri teman-teman. Bahkan walau sosok kodam ini pergi sekalipun, kepekaan tersebut masih ada, walaupun mungkin tidak sehebat saat sosok kodam ini masih ada di sekitar diri teman-teman. Namun di saat kepekaan teman-teman telah terbuka, teman-teman bisa untuk mencoba mencari, menarik energi-energi lain yang ada di sekitar teman-teman, sampai diri teman-teman benar-benar menemukan sosok kodam yang bisa membimbing diri teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan teman-teman juga bisa untuk membantu orang-orang di sekitar teman-teman. Itulah salah satu alasan mengapa seseorang yang mempunyai kodam namun sangat sulit untuk berinteraksi, berbicara, melihat, atau bahkan hanya sekedar menggali informasi dari mana asal-usul sosok kodam tersebut. Namun, seperti yang sering saya katakan, sehebat apapun sosok kodam yang melindungi diri teman-teman, sehebat apapun sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman, teman-teman jangan sampai menduakan, melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apapun kejadian, baik kejadian baik maupun kejadian buruk yang menimpa diri kita, semua itu adalah keputusan dan ujian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sehebat apapun sosok gaib yang menjaga, mendampingi diri kita, jika tanpa seizin Tuhan yang Maha Kuasa, maka sosok kodam ini, sosok gaib ini bukanlah apa-apa. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.